Definisi diabetes mellitus. Diabetes mellitus adalah gangguan metabolisme yang secara genetis dan klinis termasuk heterogen dengan manifestasi berupa hilangnya toleransi karbohidrat. Diabetes mellitus adalah gangguan metabolik kronik yang tidak dapat disembuhkan, tetapi dapat dikontrol, yang dikarakteristikkan dengan ketidakadekuatan penggunaan insulin. Etiologi diabetes mellitus. Diabetes tipe 1A faktor genetik. Penderita diabetes tidak mewarisi diabetes tipe 1 itu sendiri, tetapi mewarisi satu predisposisi atau kecenderungan genetik ke arah terjadinya DM tipe 1. Kecenderungan genetik ini ditemukan pada individu yang memiliki tipe antigen HLA. B. Faktor-faktor imunologi. Adanya respon autoimun yang merupakan respon abnormal di mana antibodi terarah pada jaringan normal tubuh dengan cara bereaksi terhadap jaringan tersebut yang dianggapnya seolah-olah sebagai jaringan asing, yaitu autoantibodi terhadap sel-sel pulau Langerhans dan insulin endogen. C. Faktor lingkungan. Virus atau toksin tertentu dapat memicu proses autoimun yang menimbulkan destruksi sel beta. Diabetes tipe 2. Mekanisme yang tepat yang menyebabkan resistensi insulin dan gangguan sekresi insulin pada diabetes tipe 2 masih belum diketahui. Faktor genetik memegang peranan dalam proses terjadinya resistensi insulin. Faktor-faktor resiko A. Usia atau resistensi insulin cenderung meningkat pada usia di atas 65 tahun. B. Obesitas. C. Riwayat keluarga. Patofisiologi diabetes mellitus. Pada diabetes tipe 1 terdapat ketidakmampuan untuk menghasilkan insulin karena sel-sel beta pankreas telah dihancurkan oleh proses autoimun. Hiperglikemi puasa terjadi akibat produksi glukosa yang tidak terukur oleh hati. Di samping itu, glukosa yang berasal dari makanan tidak dapat disimpan dalam hati meskipun tetap berada dalam darah dan menimbulkan hiperglikemia postprandial atau sesudah makan. Jika konsentrasi glukosa dalam darah cukup tinggi, maka ginjal tidak dapat menyerap kembali semua glukosa yang tersaring keluar. Akibatnya glukosa tersebut muncul dalam urin atau glukosaria. Diabetes tipe 2. Pada diabetes tipe 2 terdapat dua masalah utama yang berhubungan dengan insulin, yaitu resistensi insulin dan gangguan sekresi insulin. Normalnya insulin akan terikat dengan reseptor khusus pada permukaan sel. Sebagai akibat terikatnya insulin dengan reseptor tersebut, terjadi suatu rangkaian reaksi dalam metabolisme glukosa di dalam sel. Resistensi insulin pada diabetes tipe 2 disertai dengan penurunan reaksi intrasel ini. Dengan demikian, insulin menjadi tidak efektif untuk menstimulasi pengambilan glukosa oleh jaringan. Untuk mengatasi resistensi insulin dan untuk mencegah terbentuknya glukosa dalam darah, harus terdapat peningkatan jumlah insulin yang disekresikan. Tanda dan gejala diabetes mellitus. Menurut Supertando, gejala-gejala akibat DM pada usia lanjut yang sering ditemukan adalah yang pertama katarak, yang kedua glaukoma, yang ketiga retinopati, yang keempat gatal seluruh badan, yang kelima pruritus vulvae, yang keenam infeksi bakteri kulit, yang ketujuh infeksi jamur di kulit, yang kedelapan dermatopati, yang kesembilan neuropati perifer, yang kesembilan neuropati visceral, yang kesepuluh amiotropi, yang kesebelas ulkus neurotropik, yang kedua-belas penyakit ginjal, yang ke-13 penyakit pembuluh darah perifer, yang ke-14 penyakit koroner, yang ke-15 penyakit pembuluh darah otak. Komplikasi diabetes mellitus ada dua. Yang pertama itu komplikasi akut. Komplikasi akut ini terbagi atas dua. Yang pertama, hipoglikemia adalah kadar glukosa darah seseorang di bawah nilai normal atau kurang dari 50 mg. Yang kedua, hiperglikemia. Hiperglikemia adalah apabila kadar gula darah meningkat secara tiba-tiba, dapat berkembang menjadi keadaan metabolisme yang berbahaya, antara lain ketoasidosis diabetik
atau hiperslomometer non-ketotik (KHNK) dan hemoketoasidosis. Yang kedua atau B, komplikasi kronis. Komplikasi kronis terbagi atas dua. Yang pertama, komplikasi makrovaskular. Komplikasi makrovaskular yang umum berkembang pada penderita DM adalah trombosit otak atau pembekakan darah pada sebagian otak, mengalami penyakit jantung koroner atau PJK, gagal jantung kongenitif, dan stroke. Yang kedua, komplikasi mikrovaskular. Komplikasi mikrovaskular terutama terjadi pada penderita DM tipe 1 seperti nefropati, diabetik reninopati, atau kebutuhan. Yang ketiga, neuropati dan amputasi. Penanganan dan prognosis diabetes mellitus. Penanganan. Yang pertama ada diet, yang kedua latihan. Latihan dengan cara melawan tahanan dapat menambah laju metabolisme istirahat, dapat menurunkan berat badan, stres, dan menyegarkan tubuh. Latihan menghindari kemungkinan trauma pada ekstremitas bawah dan hindari latihan dalam udara yang sangat panas atau dingin, serta pada saat pengendali metabolik buruk. Gunakan alas kaki yang tepat dan periksa kaki setiap hari sesudah melakukan latihan. Yang ketiga, pemantauan kadar glukosa darah secara mandiri. Yang keempat, terapi jika diperlukan. Yang kelima, pendidikan atau pengetahuan.